Sebelumnya aku udah menjelaskan tentang pengenaan pajak untuk barang kiriman. Nah, ketentuan pajak itu dikecualikan untuk teman-teman yang mengirim barang-barang berikut ini. Antara lain adalah 1. Produk tas, 2. Produk sepatu, dan 3 adalah produk tekstil. Untuk 3 produk ini, berapapun nilainya, untuk tas akan dikenakan bea masuk sebesar 15% hingga 20%. Untuk sepatu akan dikenakan bea masuk sebesar 25% hingga 30%. Dan produk tekstil akan dikenakan bea masuk sebesar 15% hingga 25%. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti foto di awal tadi dan foto di atas ini, yaitu sebenarnya ini adalah foto Mbak TKW yang kemarin saya upload ya. Yang kemarin dia mengadukan ke saya yang masalah barangnya itu dikenakan bea cukai. Dan di sini bisa menjadi pengalaman atau pembelajaran untuk teman-teman yang mau kirim barang ke Indonesia ya. Saya rasa pengalaman ini perlu berbagi sama teman-teman agar tidak lagi terjadi nasibnya seperti Mbak yang kemarin yang kena bea cukai hampir 4.000 NT guys. Jadi kalau dikalkulasikan kurang lebih kalau uang kitanya kalau ditukar ya, kurang lebih dibuat setaranya itu 4 juta rupiah. Sedangkan barang-barang yang dia beli itu harganya cuman ada yang 500, ada yang 200 NT ya. Namun kok dari pajaknya itu sampai mahal sekali, itu saya pun tidak mengerti ya. Itu mungkin sudah ketentuan dari bea cukai. Oke, kali ini saya ingin mengasih tahu teman-teman kira-kira barang apa aja sih yang nanti akan kena bea cukai. Tentunya saya akan menerangkan barang-barang yang kemarin atau yang sering sekali biasa teman-teman itu membeli dan mengirimkan untuk keluarga di rumah ya. Yaitu pertama tas. Jadi dari penerangan pihak bea cukai yang namanya tas ya, kalaupun mungkin tas itu bernilai murah, mungkin 200 atau mungkin 300 atau mungkin 500 atau mungkin 1000, tetap saja itu akan dikenakan bea masuk ya atau bea cukai. Jadi untuk teman-teman mungkin yang nanti ataupun mungkin sekarang mau mengirimkan barang ya, kalau ada tas ya, seumpama ada tas itu jangan kaget apabila nanti kena pemeriksaan akan kena cukai ya. Karena dalam ketentuan atau peraturan bea cukai untuk tas berapapun itu harganya akan kena bea masuk atau bea cukai ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengirimkan barang dan mungkin dari keluarga atau mungkin sahabat atau teman ingin atau meminta katanya belikan tas atau mungkin minta dibelikan tas yang cantik dari Taiwan, sebaiknya ditukar saja, jangan tas ya. Karena kalau seumpama nanti pas di bandara dan kena pemeriksaan itu akan kena bea masuk atau bea cukai berapapun itu harganya ya. Namun yang kemarin saya lihat itu yang Mbak TKW yang membawa tas seperti video di awal tadi, karena mbaknya ini membawa tas lebih dari 5 biji dan tas itu emang ada yang 200 NT, ada yang 300 dan juga ada yang 1.000. Otomatis di situ udah merupakan emang pasti kena pajak ya. Dan mbaknya itu mengajukan, maksudnya protes, kenapa kok sampai kena pajak sedangkan barang saya itu murah-murah. Baju juga cuman baju harganya murah, namun bajunya itu emang baru-baru dan dibungkus satu persatu seperti tasnya itu ya. Jadi otomatis di sini bea cukai mungkin mengiranya untuk dijual lagi. Nah, disitulah akhirnya mbaknya itu kena bea cukai atau kena bea masuk yaitu kena bea masuk seharga, yaitu sampai kena bea cukai sebanyak UNT, itu kurang lebih UNT ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kirim barang ataupun mungkin udah memaking barang ya di kado, sebaiknya dibuka aja ya, diambil lagi tasnya. Karena kenapa? Nanti otomatis akan kena bea cukai, akan kena pajak ya. Dan disitu biasanya untuk teman-teman yang mengerti nanti otomatis akan menyalahkan pihak ekspedisi atau dari bea cukainya ya. Jadi di sini saya ingin memberitahu, saya rasa ilmu ini atau pengalaman ini penting sekali ya. Seperti kemarin ada mbak yang mengajukan ke saya masalah tas, kenapa sampai kena pajak. Ternyata emang dari penjelasan pihak bea cukai itu kalau tas berapapun harganya akan kena bea masuk atau kena pajak. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau kirim barang sebaiknya nggak usah beli tas ya, lebih baik beli yang lainnya. Dan jangan sampai bajunya itu sampai ada yang sama 3 atau 4 helai baru-baru atau dikelinting atau mungkin dibungkus satu-satu, itu nanti akan dikira kita itu mau berjualan dan otomatis di situ akan kena pajak ya. Namun itu pun tergantung nasib kita. Kalau nasib kita lagi baik, lagi mujur ya, maksudnya tidak kena pemeriksaan ya lolos aja. Kalaupun mungkin bawa 10, 20 atau 30
kalau emang nggak kena pemeriksaan atau mungkin lolos, itu ya kalau rezeki kita lolos aman ya. Jadi ini yang biasanya yang pas kebetulan kena periksa, ada tas, ada barang-barang yang emang baru atau mungkin agak sedikit mahal, otomatis akan kena bea cukai. Nah, jadi teman-teman yang mau kirim barang diharapkan agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang ada, agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman atau nanti akan kena pajak ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Roni Saputra, Suara TKI.